Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Niki Dwi Puspaningtyas dalam mata kuliah Statistika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang ukuran letak data. Lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang kuartil untuk data berkelompok. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kuartil untuk data tunggal. Nah, bagaimana jika datanya berkelompok? Kita ingat lagi bahwa perbedaan data tunggal dan data kelompok adalah data kelompok terbagi dalam beberapa interval dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Selanjutnya, pada data berkelompok, nilai kuartil dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dapat kalian lihat bahwa rumusnya Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang F besar per F kecil dikali dengan P. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, karena itu adalah letak kuartilnya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Andai nanti di soal ditanyakan kuartil 1, berarti I-nya diganti 1. Kalau kuartil 2, I-nya diganti 2, kuartil 3, I-nya diganti dengan 3. Selanjutnya, TB adalah tepi bawah kelas, N adalah ukuran sampel, F besar adalah jumlah frekuensi seluruh kelas sebelum kelas kuartil, F kecil adalah frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas. Nah, jadi dalam mencari kuartil, ini kurang lebih sama dengan dalam mencari median. Kita tentukan dulu kelasnya yang mana. Jadi, dari keseluruhan data, kita harus menentukan dulu letak kelas kuartilnya. Misalnya, yang ditanya adalah kuartil 1, maka kita harus tahu dulu letak kelas si kuartil 1 itu di mana. Nah, baik, mungkin akan lebih jelas apabila diberikan contoh soal. Berikut contoh soalnya. Saya memiliki sebuah tabel. Tabel ini merupakan data yang berisi tentang jarak rumah mahasiswa ke kampus. Ya, dapat dilihat jaraknya dalam kilometer. Yang berjarak 1-5 km itu ada 10 mahasiswa, 6-10 km ada 7 mahasiswa, 11-15 ada 5 mahasiswa, dan 6-20 itu ada 3 mahasiswa. Nah, jadi total seluruh mahasiswa itu ada 25 mahasiswa. Nah, di sini yang ditanya adalah kuartil ketiga. Berapakah kuartil ketiga dari data tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, banyaknya data atau frekuensi totalnya adalah 25. Maka kita akan mencari letak kuartil ketiga. Artinya kita akan mencari 3/4 dari total data. Atau juga bisa kita sajikan dengan 3/4 dikali dengan 25. Nah, setelah dikalikan 3/4 kali 25, kita dapat mengetahui bahwa kuartil terletak di kelas 11 sampai dengan 15, yaitu adalah letak kuartil 3. Dia berada di kelas ketiga dengan rentangnya 11 sampai dengan 15. Baik, setelah itu maka kita lihat lagi untuk yang 11 sampai dengan 15, tepi bawahnya adalah 11 dikurang dengan 0,5. Karena ingat, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Jadi, tepi bawah untuk kelas kuartil 3 adalah 10,5. Selanjutnya, N-nya itu adalah total frekuensi. Di sini total frekuensinya itu sama dengan 25. Selanjutnya adalah F. F besar adalah tadi frekuensi atau jumlah frekuensi seluruh kelas sebelum kelas kuartil. Nah, artinya di sini karena kuartil kita berada di kelas ketiga dengan frekuensinya 5, maka jumlah frekuensi sebelumnya itu ada di kelas 1 dan kelas 2. Dengan frekuensi 10 dan 7. Artinya jumlahnya adalah 17. Setelah itu, kita akan mencari nilai F kecil. Nah, F kecil adalah frekuensi di mana kelas kuartil itu berada. Nah, karena kelas kuartil 3 kita berada di kelas ketiga, maka frekuensinya dari F kecilnya adalah 5.
Dan panjang kelas itu adalah dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan 16 sampai 20. Kalau kita hitung lagi, maka panjang kelasnya itu adalah 5. Nah, setelah diketahui bahwa tepi bawahnya adalah 10,5, N-nya 25, F besarnya 17, F kecilnya 5, dan panjang kelasnya 5, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka Q3 sama dengan 10,5 ditambah 3/4 dikali 25 dikurang 17 per 5 dikali dengan 5. Nah, dalam menyelesaikannya ini, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung atau perkalian. Untuk kasus seperti ini, kita bisa melakukan operasi eliminasi atau crossing antara 5 di frekuensi dengan 5 di panjang kelas, karena merupakan operasi perkalian. Jadi, agar lebih mudah, kita cross saja, kita eliminasi, tinggal menghasilkan 3/4 kali 25 dikurang dengan 17 untuk si suku kedua setelah tanda penjumlahan. Nah, akan kita hitung selanjutnya Q3, 10,5 ditambah dengan 1,75. Maka hasilnya Q3 adalah 12,25. Nah, sekarang apa maknanya Q3 sama dengan 12,25? Karena ingat, Q3 tadi itu adalah pembagi di data setelah bagi 4, dia adalah pembagi di 3/4, artinya 3/4 sama dengan 75%, ya. 3/4 sama dengan 75%, artinya ada 75% mahasiswa memiliki jarak rumah ke kampus sejauh maksimal 12,25 km. Ya, jadi sisanya 25%-nya adalah yang tidak termaksud di dalamnya. Jadi di sini selain harus bisa mengaplikasikan rumus, mahasiswa sekalian juga harus bisa memahami apa maksudnya kuartil 3 sama dengan 12,25. Nah, baik. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.